Nah, menarik, ada begitu banyak pertanyaan yang sudah disampaikan. Tadi selama proses ada yang angkat tangan, Bapak Ibu peserta, tapi kami panitia memilih untuk Bapak Ibu menuliskan pertanyaan itu di kolom chat jika ada yang ingin bertanya. Nanti jika ada waktu, kami akan melihat waktu yang tersedia, mungkin akan kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tapi kita melihat dulu apa yang sudah masuk. Cukup banyak. Saya berharap semua pertanyaan ini bisa terjawab. Ibu Mary, halo Ibu Mary, boleh diaktifkan kembali suaranya? Dan juga Erlin? Iya. Ya, oke Bu Mary. Kak Erlin, bagaimana Kak Erlin? Adakah? Halo Kak Erlin? Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu dari, halo Kak Erlin, ada suaranya ya? Ya. Nah, ini sudah terlihat wajah Kak Erlin. Ternyata ini Kak Erlin ya. Tetap senyum, tetap ceria gitu ya, meskipun menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan di masyarakat. Luar biasa Kak Elin. Oke, nah yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk, baik melalui YouTube dan melalui Zoom. Saya ingin untuk Kak Erlin dan Ibu Mary dulu. Ada yang bertanya, bagaimana? Karena Kak Erlin dan Bu Mary kan ada di lapangan ya, berhadapan dengan begitu banyak keluarga. Mungkin ada keluarga yang sangat mudah dalam tanda petik membuka diri untuk didampingi oleh Kak Erlin dan Ibu Mary, tapi ada juga yang sulit. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah untuk saling pengertian dalam keluarga. Mungkin saya pahami maksudnya untuk memberikan pengertian kepada keluarga. Saya bayangkan misalnya anaknya menjadi korban, tentu ada proses panjang harus dilalui oleh anak itu. Mungkin juga keluarga tidak mengetahui dan tidak mendukung apa yang akan dilakukan oleh pendamping, gitu ya. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk memberikan pengertian kepada keluarga. Termasuk juga pertanyaan yang berkaitan dengan tentang apakah tim di lapangan, kan tadi Kak Ibu Bunga menyampaikan bahwa data ini hanya data yang terlapor. Mungkin ada juga kasus-kasus di lapangan yang tidak naik sampai ke sampai dilaporkan dan menjadi direcord catatannya. Ya. Apakah ada upaya aktif untuk mencari informasi tentang kekerasan anak yang namun tidak berani dilaporkan oleh korban dan keluarganya? Silahkan, Elin dulu, baru setelah itu Ibu Mary. Panjangan pertanyaannya Kak ya. Oke, baik kalau dari kami dari Truk F, langkah-langkah ketika melakukan pendampingan, kami di Truk F mengembangkan 5 layanan dasar, yaitu salah satu layanan pengaduan, yang kedua layanan kesehatan, layanan hukum, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi juga penjangkauan. Ketika ada kasus kekerasan, misalnya kekerasan seksual yang terjadi di salah satu desa, kita sudah mengembangkan sistem rujukan yang ada. Klien dan keluarga bisa melakukan pengaduan secara langsung ke Truk F. Juga kami mengembangkan sistem layanan rujukan. Klien dan keluarganya bisa melakukan pengaduan atau membuat laporan ke komunitas yang ada, ke aparat pemerintah setempat, dan kami saling melakukan koordinasi. Jika membutuhkan penjangkauan, kami pendamping di Truk F turun untuk melakukan penjangkauan. Dan ketika menemukan keluarga yang seperti Kanal katakan bahwa berbeda ya karakteristiknya, kita melakukan pendekatan-pendekatan pribadi. Misalnya pendekatan dengan keluarganya, pendekatan dengan lingkungan atau masyarakat yang ada, bagaimana anak itu untuk bisa diselamatkan dari rumah atau TKP. Kebetulan kita di Truk F juga ada rumah aman atau shelter, sehingga kita meminta persetujuan dari orang tua atau keluarga bahwa anak ini untuk dipindahkan ke tempat yang aman, yaitu rumah aman di Truk, dan di situ kita mulai melakukan registrasi dan melakukan konseling, gitu Kak. Terima kasih Kak. Jadi ada upaya melakukan pendekatan gitu ya kepada keluarga atau kepada masyarakat. Ya. Oke. Kak Mary, Ibu Mary bagaimana Ibu Mary? Ya, oke. Ya, pertama memang harus ada koordinasi dulu dalam tim kami ya mengenai suatu kasus yang terjadi itu. Kemudian kami menghubungi keluarga bersama dengan keluarga untuk saling koordinasi mengenai masalah yang terjadi atau kasus yang terjadi. Kemudian bersama dengan keluarga juga mendampingi keluarga dan korban
Halo Bu Mary, ya silakan. Mungkin baiknya videonya di mute kali ya. Atau Bu Mary tidak apa, videonya di mute saja supaya lebih lancar. Videonya dimatikan aja Bu Atau saya Mary. bantu matikan dari sini Bu Mary ya. Oke. Ya, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Mary. Semoga Bu Mary koneksinya bisa tersambung kembali. Nah, tadi Bu Mary menjelaskan tentang di akhir-akhir kepada si korban tersebut. Maaf Bu Mary, ada bagian terpotong terakhir. Boleh diulangi sedikit yang terakhir Bu Mary sampaikan? Ya, halo. Ya, halo. Putus-putus siapa? Iya, Bu Mary dimatikan aja, Bu. Oke, ya. Kamera dimatikan saja, suara saja. Ya. Gimana Bu Mary, boleh dijelaskan sedikit bagian yang terakhir tadi? Tadi Bu Mary jelaskan ada langkah-langkahnya, terutama mendampingi keluarga gitu ya, lebih ke. Iya. Ya. Gimana? Setelah itu penanganan psikologis kepada si korban. Karena penanganan psikologis kepada si korban ini kami pikir bahwa ini hal yang sangat penting untuk memulihkan anak itu. Dan untuk diketahui bagi teman-teman semua bahwa penanganan psikologis ini membutuhkan waktu yang tidak pendek, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, butuh kesabaran bagi kita, butuh ketabahan bagi kita untuk mendampingi korban sampai kita pastikan dan psikolog memastikan bahwa anak ini sudah benar-benar keadaannya sudah pulih. Bu Mary, pertanyaan lanjutannya, jadi berapa lama kira-kira biasanya waktu pendampingan kasus itu? Dari Ibu mulai sampai dianggap selesai? Atau nggak pernah dianggap selesai? Bahwa itu akan suatu jadi proses terus-menerus? Terutama untuk tergantung kita melihat. Oke, kita melihat kondisi si korban, kita melihat kondisi si anak. Kita tidak bisa mematok, 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun. Karena setiap anak unik, setiap anak itu berbeda. Jadi, bagaimana mereka menghadapi itu tergantung pada masing-masing anak. Ada anak yang resilient, ada yang tidak. Ya. Jadi kalau waktu memang berbeda-beda dan kami tidak bisa memasang waktu targetnya kapan selesai, tetapi kita melihat irama, melihat perkembangan daripada si anak tersebut. Oke. Tapi ada indikator, misalnya ini kita bisa anggap selesai pendampingan dilakukan kalau anaknya sudah begini, ada begitu Ibu? Iya, memang ada seperti itu. Ada indikator-indikator atau ada poin-poin khusus kita melihat bahwa si anak ini dia sudah pulih dan sudah dalam keadaan baik. Menarik. Kak Erlin juga demikian? Apakah ada semacam waktu tertentu untuk pendampingan dan indikator istilahnya sudah selesainya kah? Oh baik Kak, selama ini memang untuk lamanya pendampingan kasus itu tergantung dari bagaimana si klien itu traumanya, apakah dia sudah pulih atau bukan, sehingga setiap kasus berbeda untuk lama pendampingannya. Dan untuk mengukur apakah misalnya ada klien yang ada di shelter, di rumah aman, apakah dia sudah bisa dikatakan bahwa selesai pendampingan dan bisa dipulangkan, dari kita melakukan pendampingan khususnya konseling yang kita berikan, trauma healing, dan kita bisa memberikan poin-poin bahwa dia sudah pulih. Yaitu misalnya bahwa anak ini sudah menerima keadaannya, bahwa dia ingin untuk kembali bersekolah, dia ingin untuk kembali bergabung bersama keluarganya, bersama orang tuanya, dan kita sudah melihat bahwa dia memang sudah memiliki harapan hidup ke depannya ya Kak. Keluarga juga misalnya kalau anak korban kekerasan seksual itu kan mereka ingin kembali, kita melakukan koordinasi, konseling keluarga, koordinasi dengan keluarganya, dengan aparat setempat, apakah anak ini sudah bisa diterima di keluarga asalnya. Dan ketika keluarga juga sudah mengiyakan, maka siplah kita melakukan pemulangan terhadap anak ini. Jadi yang Kak Erlin dan tim lakukan ini bisa dikatakan sifatnya sangat integratif ya Kak ya? Oke. Nah, Kak Erlin ada yang bertanya, pengen tahu, jadi ada berapa staf sih Kak Erlin di Truk ini? Iya. Kan apalagi ada banyak layanan yang juga dilakukan ya? Iya. Apa semuanya Kak Erlin lakukan sendiri atau bagaimana? Tidak ya, sempat saya baca chattingan tadi. Jadi kita di sini memang kalau di Maumere itu layanan rujukannya sudah mulai bagus ya Kak. Jadi memang 5 layanan ini, layanan pendampingan ini kami jalankan di Truk. Tetapi staf kami di sini juga
terbatas orangnya hanya 14 orang, Kak. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah kasus, ya sangat terbatas sekali. Tetapi kami mengembangkan layanan rujukan. Ketika melakukan, misalnya layanan kesehatan, kita berkoordinasi dengan bidan-bidan yang ada di puskesmas setempat, sehingga rujukan ya. Bidan bisa datang menjemput klien. Misalnya begitu. Ini saya pikir juga terkait dengan pertanyaan, ada yang bertanya bentuk-bentuk dukungan dari instansi lembaga pemerintah terhadap kegiatan program pendampingan korban kekerasan. Berarti juga tadi bahwa kedua narasumber menekankan pentingnya sistem rujukan berjejaring, jadi misalnya tangan dengan bidan. Terus kalau untuk pendampingan hukum, silakan Kak. Oke. Lalu misalnya untuk visum juga sama, kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit setempat dan juga polisi, sehingga polisi dari unit PPA mereka lah yang mengantar klien untuk melakukan visum. Dan kebetulan sejauh ini kontribusi dari rumah sakit atau pemerintah juga bahwa menggratiskan layanan visum untuk klien. Kameri juga sama begitu, Kameri? Ya. Sama juga, ada kerjasama yang baik dengan pemerintah melalui berbagai instansi yang berbeda-beda. Iya, memang harus itu. Ya, kita harus berjejaring dengan pemerintah dan instansi. Nah, terima kasih Kak Mary dan Bu Mary dan Kak Erlin. Sebelum saya kembali ke Kak Bunga, ini ada yang terakhir, ini pertanyaan menurut saya sangat penting dan menarik. Jadi pendampingan yang diberikan ini lebih mengarahkan ke memulihkankah atau keadilan? Ini pertanyaan. Jadi fokusnya yang mana nih? Mungkin maksud dari ada penanya Ibu Rohani, lebih ke pemulihan atau kepada penegakan hukum atau lebih mendapatkan keadilan. Sebelum saya memberikan kesempatan Kak Erlin dan Kak Mary dulu, lalu nanti Kak Bunga juga saya minta membahas mengenai pertanyaan ini, Kak Bunga. Ya, silakan Kak Erlin. Oke, kalau dari pribadi saya melihat pengalaman selama ini bahwa dua-duanya penting, pemulihan dan keadilan. Karena hak korban, salah satu hak korban yaitu hak atas pemulihan, hak atas kebenaran, dan hak atas keadilan. Oke, wow. Jadi semuanya itu menjadi target yang ingin dicapai dalam kegiatan pendampingan ya. Dan ini tidak mudah tentunya. Bu Mary juga bagaimana pendapat Bu Mary tentang hal ini? Ya, sama. Saya setuju dengan Kak Erlin. Pemulihan dan keadilan itu sama. Karena begini, bagaimana anak itu akan merasa pulih dan dia sudah bisa berasa nyaman kalau dia melihat bahwa si pelaku itu hanya ada di sekitar dia, tidak diproses secara hukum, ya. Tetapi bila misalnya si korban mengetahui bahwa si pelaku sudah diproses hukum, sudah ditahan misalnya, sudah selesai persidangan, pasti si korban itu akan merasa tenang dan tidak ada lagi korban-korban lain yang akan menjadi korban daripada si pelaku tersebut. Oke, ya, baik, paham. Terima kasih Bu Mary. Halo Kak Bunga. Kak Bunga. Ya, Nael. Ya, oke. Kak Bunga mengikuti juga tadi diskusinya. Sekarang Kak Bunga nih, ada bagaimana tentang itu dulu mungkin, tentang fokus, lebih pemulihan, menuntut keadilan, dan juga bagaimana kita menghadapi dua fokus yang sebenarnya ini sangat berbeda, tapi kemudian menjadi bisa dikatakan target atau tujuan dalam pendampingan dilakukan. Bagaimana pendapat Kak Bunga hal ini? Ya, yang pertama saya ingat awal-awal yang lalu ya, kita awal tahun 2000-an itu, kita banyak sekali melakukan pemulihan, tetapi juga kita melihat bagaimana susahnya keadilan bagi korban. Nah, menurut saya dua hal ini harus berjalan beriringan. Itu sebabnya misalnya di Sobat Peduli, karena kita nggak punya bagian legal, bagian hukum, jadi kita berjejaring dengan teman-teman seperti LBH Apik yang memang melakukan pendampingan hukum. Dan sambil proses pendampingan hukum dilakukan, pendampingan untuk pemulihan psikologis korban juga dilakukan. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini betul. Yang pertama, asas keadilan bagi korban itu sangat penting, dan yang terutama lagi juga adalah efek jera bagi pelaku. Kenapa? Karena sebenarnya banyak kasus yang berulang di dalam masyarakat, yang karena ada konsensus, karena ada jalan damai, akhirnya kemudian hal itu terulang lagi. Nah,
apa yang disampaikan tadi udah betul, jangan sampai ada korban lain. Jadi saya selalu mengatakan begini, jangan coba-coba menutup kasus. Ketika ada kasus yang ditutupi, maka kita membiarkan kasus lain terjadi lagi. Itu yang terjadi. Oke. Nah, Kak Bunga, jangan coba-coba menutupi adanya kasus ya, Kak Bunga ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, dan juga kadangkala kita lihat di masyarakat bahwa ada, misalnya Kak Bunga tadi juga menjelaskan, salah satu faktor resiko adalah penafsiran yang keliru pada bagian kitab suci, yang sering dijadikan senjata oleh masyarakat, terutama pemuka agama. Lalu kemudian bagaimana mengantisipasinya kalau kita berhadapan dengan hal tersebut, ya. Jadi interpretasi yang dalam tanda petik membenarkan, melegalkan, atau kemudian yang ditekankan adalah pengampunan, mengampuni, seperti itu. Termasuk juga yang pertanyaan yang lain masih dengan tema yang sama, berkaitan dengan tadi saya lihat ada satu lagi, sebentar. Iya, ya, kurang lebih seperti itu. Oh, pandangan Ibu tentang peran gereja dalam menyikapi kasus kekerasan, baik terhadap anak maupun perempuan. Karena saya lihat di sini pesertanya juga banyak yang orang gereja, ya. Ya. Oke. Yang pertama, pengampunan itu mutlak. Ya, pengampunan itu adalah hal yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi proses hukum, proses keadilan terus berjalan. Kita boleh saja mengampuni. Dan terus terang bagi korban, mengampuni itu nggak sama dengan melupakan. Luka yang dia alami, apa yang sudah dirampas dari kehidupannya, bahkan mungkin sebagian itu tidak akan pernah kembali sama seperti semula lagi. Jadi pengampunan tetap diberikan, tetapi proses jalan terus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakai kitab suci, baik itu Alkitab, Al-Quran, dan berbagai cara lain untuk membenarkan apa yang mereka lakukan? Terus terang selama ini biasanya kutipan-kutipan itu hanya mencomot, hanya mengambil bagian-bagian tertentu, ayat-ayat 1-2 ayat yang dianggap menguntungkan para pelaku. Seharusnya ayat-ayat itu didudukkan dalam satu perikop pembacaan yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, satu perikop pembacaan Alkitab yang lengkap itu harus juga didudukkan dalam konteks masyarakat kepada siapa atau perikop pembacaan itu diberikan. Apakah memang konteks Indonesia angkar kembali? Ada banyak, dan sebenarnya lebih banyak orang berkonsentrasi untuk mencari pembenaran dengan memakai ayat-ayat. Padahal misalnya saja, saya nggak terlalu bagus dalam hal ini, tetapi apa yang ada dalam Galatia 6 ayat 28 atau Galatia 3:28, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada Yunani, Yahudi, semua orang sama. Artinya apa? Perempuan, laki, besar, kecil, tua, muda, semuanya sama gitu. Jadi sebenarnya di Amsal juga misalnya ya, walaupun Efesus mengatakan harus patuh kepada suami. Halo, tolong dibaca ayat-ayat selanjutnya, jangan dipotong sih. Hal-hal masih ada jalan yang panjang, tetapi para pendamping harus tetap kekeh juga, tetap tegas mengatakan bahwa bukan itu yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan tidak menghendaki luka, Tuhan tidak menghendaki penganiayaan, Tuhan tidak menghendaki kehancuran bagi kehidupan manusia. Oke, terima kasih Bu Bunga. Jadi sangat menarik penjelasan dari sampaikan Bu Bunga, bahwa kita tetap fokus bahwa pemulihan dan juga akses terhadap keadilan bagi korban dan keluarganya ya, Kak Bunga. Ya, oke. Selanjutnya ini juga masih berkaitan, Kak Bunga. Jadi kira-kira kalau misalnya dalam menghadapi kasus, menangani kasus, ya, lalu kemudian ada berbagai macam kadang-kadang alternatif penyelesaian yang dianggap sebagai alternatif. Misalnya yang pertama proses hukum, yang kedua mediasi adat atau budaya berdamai gitu ya, budaya. Jadi oke, ya udah kita selesaikan saja secara mekanisme adat yang ada misalnya, maka kemudian dengan demikian
Oke, sudah selesai dan bicarakan lagi hal ini, ya. Nah, gimana Kak Bunga menyoroti hal tersebut, Kak Bunga? Terus terang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pemuka agama, para pemuka adat terutama, dengan berbagai nilai-nilai adat. Saya rasa inilah saatnya untuk kembali menilai nilai-nilai adat yang tidak sesuai dengan perjuangan demi kebaikan perempuan dan anak. Ya, misalnya bagaimana teman-teman di NTT di Rote merubah dana yang dialokasikan untuk upacara-upacara adat itu akhirnya melalui perda dialihkan kepada pendidikan. Hal seperti itu. Jadi penyelesaian adat terus terang adalah penyelesaian damai. Dan penyelesaian adat sangat tidak adil bagi korban. Kenapa? Seringkali yang diuntungkan hanya orang dewasa atau hanya orang tua dan bukan korbannya. Misalnya, sebuah pelanggaran adat, sebuah perkosaan, sebuah pelecehan seksual, itu diselesaikan dengan beberapa ekor babi atau sapi atau beras atau lembar-lembar sarung atau kain adat. Pertanyaan saya, dengan semua yang diberikan itu, akankah mengembalikan korban kepada kondisinya semula? Saya rasa tidak. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan oleh adat, seharusnya kita bantu adat, kita bantu pemuka-pemuka adat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baru, sehingga mereka dalam keputusan adatnya, dalam mengajukan nilai-nilai adatnya yang dipakai untuk mengadili sebuah kasus, itu lebih berpihak kepada perempuan dan anak. Teman-teman, saya ingat teman-teman WVI di Poso misalnya juga sudah mengupayakan hal itu. Jadi memang dalam penanganan seperti ini kita harus melihat korban bukan hanya korbannya, tetapi juga menolong keluarganya dan menolong masyarakatnya. Dalam hal ini masyarakat adat dan juga masyarakat gereja di mana korban berada. Terima kasih Kak Bunga atas pencerahannya. Kak Erlin, saya mau mendengar dari Kak Erlin nih tentang adat dan juga Kak Mary. Bagaimana tentang hal ini di lapangannya? Ketika kemudian ada alternatif, seolah-olah ini menjadi alternatif ya di mediasi secara adat, gitu ya, atau kekeluargaan dengan menggunakan mekanisme yang ada di wilayah setempat. Kak Erlin boleh di unmute ya, silakan. Kak Erlin terlebih dahulu. Kak Erlin di unmute. Ya, silakan Kak Erlin. Oke, baik Kak, saya mencoba untuk menceritakan sedikit soal penyelesaian kasus. Kita memang di Truk F mengembangkan 2 jalur penyelesaian kasus tergantung dari kemauan klien dan keluarga, yaitu litigasi atau hukum dan non-litigasi atau tergantung non-hukum. Kemauan klien dan keluarga ya Kak? Ya. Oke, ya, terima kasih. Dan juga tetapi untuk kasus anak, misalnya kekerasan seksual terhadap anak, memang wajib harus diproses hukum, meskipun jalur adat tetap dijalankan, Kak. Ya, oke. Lalu saya ingin menceritakan sedikit untuk terkait dengan budaya yang ada di sini. Maumere terkenal dengan budaya belis yang cukup tinggi ya, Kak. Iya. Dan orang menafsirkan bahwa dan masyarakat di sini sebagian besar menafsirkan bahwa pemberian belis itu merupakan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Tetapi belakangan ini akhirnya itu bergeser, makna itu bergeser, dan perempuan merasa bahwa mereka itu seperti diperjualbelikan ya Kak, ditukar dengan mas kawin itu. Nah, salah satu yang strategi yang kami bangun selama ini dengan cara melakukan seminar-seminar, melakukan survei, asesmen ke beberapa kelompok perempuan yang menjadi korban karena budaya belis. Dan dari cerita-cerita mereka, akhirnya kami membuat sebuah kajian bahwa benar cerita-cerita mereka itu merupakan sebuah pengalaman atau fakta bahwa makna dari budaya belis itu telah bergeser. Nah, itu satu, Kak. Terus yang kedua, soal bagaimana dengan kami membuat bahwa penyelesaian secara non-litigasi, misalnya kasus-kasus KDRT,
kasus kekerasan seksual, khususnya itu misalnya kasus incest. Nah, di mana budaya di sini bahwa kasus incest itu misalnya anak diperkosa oleh ayah kandungnya. Budaya di Maumere itu korban yang sebenarnya dilindungi malah akan diarak-arak di keliling kampung untuk mengatakan bahwa ia sudah bersalah. Tetapi korbannya ya Kak ya? Ya, pelaku dan korbannya akan diarak-arak di Oke. seluruh kampung Oke. dan disuruh untuk teriak bahwa mereka sudah bersalah dan untuk masyarakat umum tidak boleh lagi mengikuti apa yang mereka lakukan. Oke. Tetapi dengan berkat dari sosialisasi dari kami, diskusi-diskusi yang kami bangun, akhirnya sekarang malah kalau kasus incest itu terjadi, yang menjadi pelaku adalah ayah kandungnya harus dihukum dan diproses, tetapi untuk adat yang untuk arakan keliling kampung itu sudah ditiadakan. Karena anak sebagai korban tidak bisa lagi untuk menjadi konsumsi publik lagi, tidak bisa lagi menjadi korban kembali atau reviktimisasi. Ya. Wah, sangat menarik. Terima kasih Kak. Dan juga berarti apa yang Kak Erlin dari Truk dan teman-teman di Truk lakukan bisa memberikan semacam suatu pembaharuan terhadap apa yang sudah ada sejak lama dalam praktik-praktik adat masyarakat setempat. Luar biasa. Sangat apresiasi. Iya, Bapak Ibu, nah ini nih menariknya, kelihatannya semakin panas diskusi kita dalam arti ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang penting dan menarik, dan juga apalagi puji Tuhan narasumber kita ada orang di lapangan dan juga ada gabungan dari Sobat Peduli yang juga punya mendapatkan kesempatan terekspos dengan pengalaman rekan-rekan di lapangan dari berbagai tempat, dan juga gabungan sendiri adalah seorang pendamping. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke pertanyaan di bagian terakhir. Mungkin saya yakin nanti kita akan bisa, mohon maaf sebelumnya tidak semua pertanyaan bisa saya pakai untuk kita bahas bersama, tapi lebih kepada yang menarik begini pertanyaannya kira-kira. Tentang pendampingan, gitu ya, tentang pendampingan adalah lebih kepada jadi sebagai pendamping itu lebih kepada, jadi apa sih dengan keragaman, kesulitan, kompleksitas yang dihadapi, apakah ada kualitas tertentu yang diharapkan dari seorang pendamping? Ya, dalam arti lebih spesifik, kira-kira kan gini, pendamping juga adalah seorang yang ada di masyarakat, tumbuh berkembang di masyarakat, dia juga mungkin adalah juga seorang perempuan, ya kan? Dan juga dia mungkin juga pernah punya pengalaman sebagai korban kekerasan, karena ada pertanyaan seperti itu bahwa dia adalah juga penyintas. Nah, kira-kira bagaimana tentang hal ini, Kak? Saya minta mungkin Kak Mary, Ibu Mary dulu mencoba memberikan pendapatnya. Silakan Ibu Mary. Halo Bu Mary. Ya. Bu Mary bisa mendengar? Halo. Halo, ya. Silakan Bu Mary. Iya Pak, terputus. Mohon tadi pertanyaannya kurang jelas. Bu Mary, tadi. kalau si pendamping itu juga dia punya pengalaman jadi korban, kira-kira bagaimana Bu Mary? Halo. Halo. Kalau pendamping juga punya pengalaman jadi korban, kira-kira seperti apa? Pendamping punya pengalaman Seorang jadi juga korban. dia juga sebagai korban, kira-kira apakah dia bisa mendampingi? Kira-kira. Atau adakah tips tertentu gitu ya? Karena kan ya, pendamping juga tadi perempuan, dia juga artinya mendampingi kasus dengan korban perempuan, mungkin dia juga punya pengalaman mendapatkan kekerasan tertentu, dan juga dia tumbuh di masyarakat yang sama, kira-kira seperti itu. Saya pikir tujuan dari penanya. Ada pertanyaan seperti itu. Oke. Ya, pertama kita harus kuat dulu secara pribadi, ya. Kita harus kuat dulu secara pribadi, dan kita percaya pada diri kita bahwa kita ini tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita, sekalipun memang rasanya tugas ini sangat berat bagi kita, tetapi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bila segala sesuatunya kita minta kepada Tuhan, dan pasti akan ada jalan keluar. Jadi pertama kita punya iman yang kokoh ya kepada Tuhan, kemudian kita punya rasa percaya diri, kita didukung oleh keluarga, dan semangat ya, semangat untuk kita menjadi sebagai seorang pendamping. Oke. Iya. Nah, berikutnya kalau Kak Erlin gimana Kak Erlin? Singkat saja Kak Erlin.
Oke, kalau saya belajar dari pengalaman, banyak cerita dari teman-teman pendamping bahwa ketika mereka menjadi pendamping, pasti ada cerita-cerita di balik panggilan mereka menjadi pendamping. Dan selama ini kami melihat dari teman-teman yang kita dampingi, malah mereka setelah mereka menjadi penyintas, malah mereka lebih menjadi gigih untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Jadi mereka sekarang menjadi relawan truk, sehingga menjadi perpanjangan tangan dari truk itu Jadi sendiri. arti dari refleksi pengalaman personal, kemudian mereka bisa olah itu menjadi suatu energi untuk mendampingi ya Kak Erlin. Ini kayaknya Kak Bunga hilang ya. Tapi ini juga penting karena kelihatannya dari sharing pemaparan Kak Erlin dan Bu Mary dan Kak Bunga ini banyak juga peserta yang jadi bertanya, jadi bisa nggak sih jadi pendamping? Bisa atau tidak saya? Bagaimana caranya saya juga mau membantu kakak-kakak, ibu yang ada, saya ingin memberikan waktu saya sebagai pendamping. Tapi saya masih bekerja, gitu ya. Apakah harus full time? Ya? Lalu adakah peran yang bisa dilakukan? Jadi relawan. Ya, jadi relawan ya. Ibu Bunga mana Bu Bunga? Ada hadir. Oke, silakan Bu Bunga, ini bagian terakhir, mungkin ada ya menjawab hal ini tentang pendampingan. Oke, orang yang pernah mengalami kekerasan, menurut saya sebenarnya akan menjadi orang yang lebih sensitif. Tetapi, ada tetapinya dulu. Dia harus ditolong, jadi sangat penting seseorang menyadari bahwa dia adalah orang yang pernah punya pengalaman dan orang yang pernah terluka. Dan luka itu harus pulih terlebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak dipulihkan dalam perjalanan pendampingan, relawan sekalipun, ada banyak hal yang dapat memicu trauma itu kembali dirasakan atau kembali terjadi. Tetapi kalau seseorang sudah betul-betul pulih, sudah betul-betul siap, maka dia akan menjadi orang yang lebih sensitif, lebih gigih, lebih kuat, dan lebih berempati. Oke. Itu dari beberapa pengalaman di lapangan yang saya lihat. Ya. Jadi artinya siapapun bisa jadi pendamping, Bu. Ya, tetapi tentunya harus selain itu ya, selain setelah membereskan itu, tentunya harus ada pelatihan-pelatihan. Nggak bisa hanya modal karena ada waktu atau karena aku udah pensiun atau karena aku nggak ada kerjaan, nggak bisa. Harus ada keterampilan yang menyertainya. Oke, ya terima kasih Ibu Bunga, Kak Erlin, Bu Mary, kita beri aplaus untuk para narasumber kita. Oke. Boleh kasih reaction? Iya, oke. Mau aplaus, jempol. Sangat menarik diskusinya. Lagi-lagi karena keterbatasan waktu. Waktunya kurang, betul. Apalagi ada 3 narasumber yang hebat-hebat, ya. Para pendamping yang tidak hanya tahu teorinya, tapi tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan kami ingin mendengar lagi selanjutnya. Saya pikir ini jadi catatan penting untuk Sobat Peduli. Bahwa kali pertama ini harus ditindaklanjuti, dan ini membutuhkan topik yang lebih spesifik lagi tentunya dalam pendampingan. Nah, yang pertama ada banyak hal yang kita pelajari, tapi dari diskusi ini kita sepakat bahwa pendampingan merupakan suatu kegiatan profesional yang penuh dinamika, yang di dalamnya juga menuntut kreativitas, terutama misalnya ketika kita menghadapi situasi pandemi ini, sehingga niat baik saja tidak cukup. Lalu tadi Kak Bunga juga mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam pendampingan ini kita perlu rentan gitu ya, rentan kita mengalami kelelahan kepedulian, mengalami juga dampak-dampak emosional, sehingga para pendamping diharapkan kita melakukan berbagai macam kegiatan merawat diri atau self-care. Seperti kalau kita naik pesawat terbang, tekanan udara dalam kabin menurun, kenakan masker diri Anda dulu, baru menolong yang lain. Itulah kemudian menjadi catatan penting yang juga perlu untuk dipahami para pendamping, karena lagi-lagi kami berharap banyak kepada para Bapak Ibu, terutama rekan-rekan yang seorang pendamping ada di lapangan. Tidak banyak yang mau melakukan apa yang Ibu dan rekan-rekan lakukan. Oleh karena itu, kami ingin mendukung, kami ingin membantu. Sampaikan kepada kami apa yang dapat kami bantu, dan juga tadi saya pikir positif, ada begitu banyak respon yang positif juga menanyakan, jadi apa yang bisa saya lakukan untuk pendampingan dalam, meskipun saya ini tidak bisa full time gitu ya, sebagai seorang. Sekali lagi terima kasih, luar biasa yang disampaikan. Saya berharap
Kak Erlin terutama dan Ibu Mary juga masih bersedia untuk kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu.